kawan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dini Fitriani Nasution, dan pada kesempatan kali ini saya akan membahas mengenai Kingdom Monera. Kingdom Monera memiliki ciri umum. Yang pertama, uniselular. Yang kedua, prokaryotik atau nukleus tidak terbungkus membran inti. Yang ketiga, memiliki dinding sel tersusun atas peptidoglikan. Kingdom Monera terbagi dua. Yang pertama ada Archaebacteria dan yang kedua ada Eubacteria. Archaebacteria adalah sel-sel paling awal yang memiliki kedekatan dengan organisme eukariotik atau memiliki membran inti sel. Eubacteria atau bakteri adalah organisme uniselular atau bersel satu dengan tidak memiliki membran inti sel atau prokariotik yang umumnya tidak berklorofil pada dinding selnya. Apa sih perbedaan Archaebacteria dan Eubacteria? Mari sama-sama kita bahas. Perbedaan Archaebacteria dan Eubacteria. Yang pertama, Archaebacteria tidak ada peptidoglikannya atau tidak memiliki peptidoglikan, sedangkan pada Eubacteria memiliki peptidoglikan. Lipid membran pada Archaebacteria rantai hidrokarbon bercabang, dan sedangkan pada Eubacteria rantai tidak hidrokarbon bercabang. RNA polimerase pada Archaebacteria ada beberapa jenis, sedangkan pada Eubacteria hanya ada satu jenis. Asam amino inisiator dalam sintesis protein Archaebacteria yaitu metionin, sedangkan pada Eubacteria formylmetionin. Respon terhadap antibiotik pada Archaebacteria pertumbuhannya tidak terhambat, sedangkan pada Eubacteria pertumbuhannya terhambat. Habitat pada Archaebacteria lingkungannya ekstrim atau suhu tinggi, tekanan tinggi, dan lain-lain. Sedangkan pada Eubacteria, habitatnya kosmopolitan di lingkungan normal. Selanjutnya, struktur bakteri. Struktur bakteri terbagi 10. Yang pertama ada kapsul. Kapsul tersusun atas karbohidrat, nitrogen, atau fosfor. Kapsul berfungsi untuk melindungi sel dari dehidrasi, cadangan makanan, perlindungan terhadap fagositosis, dan pertahanan diri. Yang kedua, fili atau pilus, yang berfungsi untuk melekatkan diri ke suatu permukaan benda dan sebagai saluran untuk menyalurkan materi genetika dalam peristiwa konjugasi atau reproduksi. Yang ketiga ada flagel. Flagel berfungsi sebagai alat gerak. Yang keempat dinding sel. Dinding sel tersusun atas peptidoglikan yang berfungsi untuk memberi bentuk sebagai bahan pelindung dan mengatur keluar masuknya zat. Yang kelima membran sel. Membran sel tersusun dari protein dan lemak yang berfungsi untuk mengatur transportasi zat dari luar ke dalam sel. Membran sel pada Cyanobacteria berperan dalam fotosintesis karena terdapat tilakoid atau kromatofor yang mengandung pigmen fotosintesis. Yang keenam mesosom. Mesosom berfungsi sebagai penghasil energi. Yang ketujuh DNA atau kromosom yang berfungsi untuk mengontrol sintesis protein dan pembawa sifat. Yang kedelapan, plasmid DNA. Plasmid DNA berbentuk sirkular atau cincin, pembawa gen tertentu yang dapat ditransformasikan ke sel lain. Yang kesembilan, ribosom. Ribosom berfungsi sebagai tempat sintesis protein. Yang kesepuluh, endospora. Endospora berfungsi untuk mempertahankan diri pada kondisi lingkungan buruk. Selanjutnya, reproduksi bakteri. Reproduksi bakteri terbagi dua. Yang pertama aseksual dengan membelah diri atau pembelahan biner. Yang kedua seksual. Reproduksi seksual bakteri tidak melibatkan gamet dan pembelahan sel, tetapi berupa pertukaran materi genetik atau DNA. Proses perpindahan materi genetik semacam ini disebut juga paraseksual atau rekombinasi genetika. Reproduksi bakteri seksual terbagi tiga. Yang pertama transformasi, yang kedua transduksi, yang ketiga konjugasi. Transformasi ialah pemindahan sedikit materi genetik DNA dari satu bakteri ke bakteri lain dengan proses fisiologi yang kompleks. Transduksi, peristiwa di mana bakteri memperoleh DNA dan bakteriofag atau virus yang menginfeksinya sehingga terjadi rekombinasi genetika. Konjugasi atau proses transfer DNA dari satu bakteri menuju bakteri yang lain, di mana satu bakteri memberikan DNA sedangkan bakteri lainnya menerima DNA tersebut. Transfer DNA tersebut terjadi melalui pilus atau jembatan konjugasi. Selanjutnya pengelompokan Archaebacteria dan Eubacteria. Pada Archaebacteria pengelompokannya ada tiga. Yang pertama Archaebacteria metanogen. Anaerob dan heterotrof dapat menghasilkan mevana atau CH4.
hidup di lumpur, rawa, saluran pencernaan sapi. Contohnya Methanobacterium ruminantium. Yang kedua, Archaebacteria ekstrim thermophile acidofil. Anaerobnya kemoautotrof, menggunakan belerang atau sulfur untuk menghasilkan oksigen, hidup di lingkungan yang sangat asam dan bersuhu sangat tinggi seperti di bawah gunung berapi. Contohnya Thermoproteus dan Sulfolog. Yang ketiga, Archaebacteria ekstrim halofil. Sebagian besar aerob dan heterotrof, hidupnya di lingkungan dengan konsentrasi garam yang tinggi. Contohnya Halobacterioides holobius. Selanjutnya, pengelompokan eubakteria berdasarkan cara mendapatkan makanan. Yang pertama, heterotrof, dan yang kedua, autotrof. Pada heterotrof tidak dapat membentuk makanan sendiri sehingga bergantung pada organisme lain. Contohnya parasit dan saproba. Parasit memperoleh makanan dari organisme hidup, sedangkan saproba memperoleh makanan dari organisme mati. Yang kedua, autotrof, dapat mensintesis makanan sendiri. Contohnya fotoautotrof, sumber energinya cahaya atau cyanobakter. Dan ada juga kemoautotrof yang memperoleh energi dari hasil reaksi kimia, contohnya nitrobakter, nitrosococcus, dan nitrosomonas. Selanjutnya, pengelompokan eubakteria berdasarkan bentuk. Yang pertama ada kokus atau bulat, yang kedua ada basil atau batang, yang ketiga ada spiril atau lengkung. Selanjutnya, pengelompokan eubakteria berdasarkan kebutuhan terhadap oksigen. Yang pertama ada bakteri aerob, bakteri yang membutuhkan oksigen, contohnya Acetobacter, Nitrobacter, Nitrosococcus, dan Nitrosomonas. Yang kedua, bakteri anaerob, bakteri yang tidak menggunakan oksigen, contohnya Lactobacillus, Clostridium, Streptococcus, Bacillus, Escherichia, dan Enterobacter. Selanjutnya, pengelompokan eubakteria berdasarkan letak dan jumlah flagel. Yang pertama ada atrik, tidak memiliki flagel. Yang kedua ada monotrik, flagel hanya satu dan melekat pada salah satu ujung tubuh. Yang ketiga ada lofotrik, flagel banyak dan melekat pada salah satu ujung tubuh. Yang keempat amfitrik, flagel banyak dan melekat pada kedua ujung tubuh. Yang kelima peritrik, flagel banyak dan tersebar pada seluruh permukaan tubuh. Pengelompokan eubakteria berdasarkan hasil pengecatan gram. Bakteri gram negatif, peptidoglikannya tipis, memiliki membran luar dan dalam. Hasil pewarnaan gramnya merah. Sedangkan bakteri gram positif, peptidoglikannya tebal, hanya memiliki satu membran plasma dan hasil pewarnaan gramnya ungu. Selanjutnya, peranan bakteri yang menguntungkan dalam kehidupan sehari-hari. Yang pertama, bakteri yang bermanfaat dalam produksi bahan makanan. Contohnya Lactobacillus casei dan Lactobacillus bulgaricus untuk membuat yogurt. Dan ada juga Acetobacter sillinum untuk membuat nata de coco dan lain-lain. Yang kedua, bakteri penghasil antibiotik, contohnya Streptomyces griseus, penghasil streptomycin. Ada juga Streptomyces aureofocein, penghasil aureomycin, dan banyak juga yang lain. Yang ketiga, bakteri penyubur tanah, contohnya Rhizobium leguminosarum, bersimbiosis dengan akar tanaman kacang-kacangan dan dapat mengikat nitrogen. Yang keempat, di bidang industri. Contohnya Acetobacter sillinum dalam pembuatan nata de coco, Streptococcus thermophilus, dan Lactobacillus bulgaricus menghasilkan yogurt dari bahan susu. Selanjutnya, peranan bakteri yang merugikan dalam kehidupan sehari-hari. Yang pertama, penyebab penyakit pada manusia. Contohnya Clostridium tetani, menyebabkan penyakit tetanus. Ada juga Mycobacterium, menyebabkan penyakit TBC. Yang kedua, penyakit pada hewan. Contohnya Bacillus anthracis, penyebab penyakit antaraks pada ternak. Dan ada juga Streptococcus, penyebab radang payudara. Yang ketiga, penyebab penyakit pada tanaman. Contohnya Xanthomonas oryzae, menyerang pucuk batang padi. Dan ada juga Xanthomonas campestris, menyerang tanaman kubis. Dan yang terakhir, perusak bahan makanan, contohnya Acetobacter, merubah etanol atau alkohol menjadi asam cuka sehingga merugikan perusahaan anggur. Dan ada juga Clostridium botulinum, penghasil racun makanan. Sekian pembahasan mengenai Kingdom Monera dari saya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Jangan lupa like, comment, share, and subscribe. Bye-bye!